Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, mengapa kita menggali kepribadian anak? Yes. Ngomong soal momong. Karena kadang orang tua ini susah memetakan bakat anak. Anak saya ini bakatnya mana? Salah satu cara untuk memetakannya adalah mengetahui kepribadiannya. Karena dari kepribadian yang dimiliki, itu di sana ada beberapa potensi yang bisa menjadi bakat daripada anak tersebut, gitu. Tapi kenapa harus mengarahkan sesuai bakatnya, Pak Dito? Supaya anak ini terus berkembang, memberi manfaat dengan apa ya? Dengan karya tadi. Melalui bakat tadi. Nah, kalau iya. sesuai dan juga pas bakatnya, maka akan maksimal gitu ya, Pak Akan Dito? maksimal. Dua level tertinggi perjalanan hidup manusia. Pertama dan tertinggi adalah orang yang hidup karena visi, dua hidup karena tanggung jawab. Ketika orang dia berkarya atau bekerja, tapi karena tanggung jawab, dia bekerja. Tapi di sana dia susah untuk berkembang melejit karena apa? Dia sebatas melakukan tanggung jawab. Tapi karena dia sesuai dengan visinya, maka dia akan bekerja dengan maksimal ya, potensinya. Maksimal. Ya. Karena cah saiki padha karo passion-e ngono. Dari kepribadian ini dimulai dari mana, Pak Dito? Jiwa manusia ini ada tiga. Ada nafsul amaroh, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainah. Apa itu, Pak Dito? Ya, nafsu amaroh ini yang memang jiwanya ini dia bergerak. Aktif gitu ya, bocah. Aktif. Ya. Menggebu-gebu iya. gitu. Yang kedua adalah nafsul lawamah, yaitu jiwa yang berpikir. Sedangkan nafsul mutmainah adalah jiwa yang tenang, begitu. Ada dominasi pada masing-masing seseorang. Di mana dominasi itu yang akan menjadi titiknya, core-nya daripada bakatnya dia itu dari situ. Bagaimana bentuk nafsul amaroh? Nafsu amaroh itu orang yang memiliki ego yang tinggi. Menangan. Ego yang tinggi. Sedangkan nafsul lawamah, dia orang yang memiliki ego yang sedang. Sedangkan nafsul mutmainah, dia memiliki ego rendah. Ngalahan. Nah, ada tiga. Nafsul amaroh itu tadi yang egonya tinggi, pengen menangan gitu ya. Nafsul lawamah itu yang egonya sedang. Terus nafsul mutmainah itu yang egonya rendah gitu ya. Betul. Tapi ini dalam arti tidak sebagai konotasi negatif tadi ya ini ya. Tapi konotasinya adalah ini memetakan bakat anak gitu, ya, kepribadian anak gitu. Api yang ada pada jiwa manusia. Seperti itu. Terbagi jadi tiga ini tadi berarti ya. Ego yang keluar itu disebut ego yang ekstrovert. Ego yang ke dalam disebut dengan introvert. Orang tua akan mengalami kemudahan memetakan bakat anak. Nafsul amaroh atau jiwa yang bergerak ini, introvert, maka akan menjadikan seseorang itu memiliki kerja keras yang tinggi. Karena bergeraknya untuk diri sendiri. Sedangkan nafsul amaroh yang dia ekstrovert memiliki potensi mempengaruhi orang. Salah satu leader-leader itu terlahir karena dia memiliki dari inti hatinya tadi jiwa untuk mempengaruhi. Kemudian yang kedua, ego sedang atau nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah itu kalau introvert untuk diri sendiri, maka menjadi at-tafkir, orang yang potensi terbesarnya adalah berpikir, ahli berpikir. Tapi kalau ego sedang itu dia ekstrovert, yaitu senang dengan berkumpul dengan orang lain, maka akan menjadi potensi ahli kerjasama. Kalau bahasa sekarang mungkin kolaborasi gitu ya. Orang yang mudah bekerja sama. Nah, yang berikutnya nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah ini jiwa yang tenang, ya. Itu kalau introvert ke dalam, maka menjadi as-su'ur. Dia orang yang sangat berperasaan. Bahasanya itu empatinya tinggi banget. Itu. Kemudian kalau dia itu nafsul mutmainah tapi ekstrovert, maka jadinya adalah al-khidmah. Dia orang yang potensi terbesarnya adalah melayani. Dari 6 ini masing-masing poin bisa menjadi 3 sehingga menjadi 18 ranah yang menjadi bakat daripada seseorang ini. Nah, ya, nafsul amaroh yang introvert.
dia seorang yang bekerja keras. Ketika dia introvert, ada orang yang ambisi, ada tipe orang yang berwibawa, dan ada yang kerja keras gitu. Yang ekstrovertnya ada yang menguasai, memerintah, mendominasi. Ada yang dia keahliannya adalah memotivasi. Ini dari nafsul amarah. Kemudian dari dia yang nafsul lawamah, nafsul lawamah, introvert, atau yang dia disebut sebagai orang berpikir, keahliannya berpikir. Ada 3 juga. Ada berpikir imajinatif, ada berpikir positif, ada berpikir analitis. 3-tiganya berbeda. Berpikir imajinatif, dia tuh berpikir tapi imajinatif. Mas kreator, dia kan berpikir, tapi bukan analitis, tapi imajinatif. Aku main di konten ini. Ada yang berpikir analitis, dia berpikirnya untuk mencari solusi dari sebuah masalah. Seorang pengawas sekolah. Nah, yang kedua yang berpikir keluar, maka disebutnya kerjasama. Malah kerjasama itu ada yang sifatnya kerjasama dengan memanfaatkan. Ada yang kerjasama dengan memulai. Ada yang kerjasama dengan memperdalam. Oke, itu tadi di kategori ego sedang. Ego sedang. Atau nafsul lawamah. Nah, sekarang nafsul mutmainnah. Yang asyur ada yang berperasaan ya. Yang berperasaan itu juga ada 3. Ada yang berperasaan apa adanya, ada yang pendiam, ada yang merendah. Kemudian yang khidmah melayani, dia berperasaan tapi dengan memberi, ada yang dengan menjaga, ada yang dengan mengalah. Kita tahu karakternya, oh dia karakternya begini, berarti istilah Jawa ini nyolu saka kene gitu-gitu ya. Nah, betul ya. Dari 18 karakter tadi berarti. Ya, 18 karakter tadi. 18. Setiap karakter ada yang bisa melebar menjadi 2, ada yang bisa melebar menjadi 3. Ya. Ada yang 4 juga nih kayaknya. Ada yang 4, ya. Maka kalau tidak mengikuti dari depan, ini sumbernya dari mana, gak bingung sedikit. Nah, sekarang kita langsung ke ambisi tadi. Oke, kita dari atas lagi ya. Dari atas lagi ya, orang yang memiliki nafsul amarah, introvert, ya, ambisius, yang kayak ambisius. Nanti ada orang yang tipenya adalah al-himmah, orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki kerja keras untuk berjuang tinggi. Ya, ada yang orang yang al-ihsan, perfeksionis. Ada tak orang itu? Ada. Datang ke tempat-tempat keramaian kalau nggak rapi nggak pede, karena dia memang orang perfeksionis. Tapi enek ora wong sing asal-asalan wae. Ya, ada. Nah, yang kedua yang berwibawa ya. Berwibawa itu ada yang memang wibawanya dengan menjaga diri, harga diri atau dia memiliki izah. Ada yang al-waqor yang memang dia orang yang berwibawa. Yang kerja keras ada yang tekadnya kuat, ada yang semangat. Tekad kuat dan semangat itu beda. Maka ketiga-tiganya kalau dimiliki kan akan jadi bagus. Cuma kan ada juga yang tidak, yang memiliki ini cuma misalnya cita-cita tinggi, kerasnya nggak ada. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Ada. Pengen iki. Neng perjuangannya gak enek. Ya. Memberikan obatnya keinginanmu iki, tapi perjuanganmu gak enek ya, misalnya gitu. Kemudian yang ekstrovert, yang nafsul amarah, yang ekstrovert. Itu yang pertama adalah menguasai. Dengan apa dia menguasai? Satu dengan as-saja'ah, pemberani. Yang kedua dengan al-ghairah, cemburu, pencemburu. Menguasai dengan pencemburu. Dan 3 adalah dengan munafasah atau dengan berkompetisi. Memotivasi itu dengan satu nasihat, ada yang dengan komunikasi, al-fasahah. Anggur ketemu wong nasihat wae. Ning ra gelem ngrungokke, ya iki mlebune iki. Dia sebenarnya memotivasi tapi ngejak jagongan, gelem ngrungokke sik gitu loh. Baru diberikan timpalan, mendengarkan diberi timpalan. Nah, nafsul amarah ekstrovert ya, mempengaruhi dengan menolong itu ada 2. Satu dengan menolong, yang kedua dengan memberi, dermawan. Nah, menguasai itu dengan 2 hal. Satu menolong, 2 memberi ya, nah, menolong itu tidak harus sesuatu ya, tidak harus suatu barang. Kalau memberi dermawan itu bisa dengan uang kan. Nah, maka orang yang sering memberi dia biasanya dijadikan raja oleh yang diberi itu. Apalagi kalau memberinya itu sampai
berkali-kali dan langganan. Kita lanjut ke ego sedang. Nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah. Atau dia berpikir. Berpikir. Nah, berpikir yang pertama adalah berpikir imajinatif. Nah, orang yang berpikir imajinatif itu dia memiliki sifat satu firasah, firasat. Dia ahli firasat. Kenapa? Karena pikirannya ini tajam. Memang berpikirnya imajinatif ini dia cerdik. Ya. Lanjut dulu Pak Ditum ya. Nah, yang berpikir positif ini adalah orang yang berprasangka baik ya, atau husnudzon. Nah, ada yang analitis, ada adzaka, cerdas, ada yang hikmah. Ya. Kemudian yang ekstrovert ya, kerjasama dengan memanfaatkan, saling bantu-bantu. Ada yang al-ulfah atau bersatu, ada yang al-adl, bareng-bareng, podo, adil. Ada al-wafa, ada yang menepati janji. Kemudian ada yang memulai, ada orang yang humor, bekerja samanya melalui humor ya nah. Ada yang al-basasyah ya, yang berseri-seri, mengagumkan begitu. Dan ada yang dengan memperdalam, yaitu apa? Orang yang arif, berlemah lembut. Ada yang ar-rahmah, dia yang belas kasih. Nah, ini ada 13 juga nih Pak Ditum ya. 13. Dari 8 dipecah jadi 18 lagi. 18 apa tadi? Karakter kepribadian. Seseorang itu akan mudah sekali tertangkap bakatnya ketika fase-fase itu diantarkan dengan baik. Fase tufulah, masa keimanan itu disenangkan. Dia memang betul-betul tuntas di situ. Nggak punya utang kepengasuhan, bahasa kerennya. Nah, maka dia akan tuntas. Maka insya Allah di fase berikutnya, usia 7-10, dia akan menjadi seorang pembelajar yang baik. Nah, kalau dia sudah menjadi pembelajar yang baik, trial dan errornya itu sudah dia dapatkan di usia itu, maka di usia 10-14 ini, usia murahakoh, ini sudah mulai kelihatan bakatnya. Oke. Nah, bakat iki. Lanjut ini. Nah, sekarang yang nafsul mutmainah, yang introvert. Dia memang orang yang jujur, kemudian yang pendiam itu ada yang al-ifah, jaga diri, ada asom yang pendiam. Nah, yang merendah itu ada al-haya, malu, al-qanaah, sederhana, dan asobru, sabar. Itu untuk yang introvert. Yang introvert. Sedangkan yang ekstrovert, nafsul mutmainah itu, yang pertama dengan melayani dengan memberi. Ya, memberi cinta dan memberi pelayanan. Kemudian yang menjaga dengan menjaga rahasia. Kemudian yang mengalah dengan tanggung jawab, tidak tergesa-gesa, santun, dan rendah hati. Nah, tentu saja sebenarnya semua manusia memiliki karakter ini, akan tetapi kadar prosentasenya berbeda-beda. Mana yang dominan, itulah yang akan menjadikan dia itu seperti apa. Cara mudah untuk mengetahui kepribadian seseorang, cara praktis saja. Kalau saya mau bikin pertunjukan ya, sebuah film gitu misalnya. Kemudian ada posisi yang harus ditempati, yaitu penonton, penulis skenario, sutradara, karo artis. Mas Harip pilih ngendi? Saya pilih ndi? Pilih sutradara. Pilih sutradara. Jika diberi dua pilihan, setelah sutradara pilih apa? Sutradara pilih artis. Nah, sutradara dan artis. Secara umum rata-rata orang itu ada primer dan sekundernya. Dan primer sekundernya itu tidak pernah bertentangan. Contohnya, saya pengen sutradara dan penonton, itu jarang. Gambarannya, penonton ini orang yang memiliki sifat damai. Oke. Damai. Sutradara ini penggerak. Iya. Eksekutor ya. Nah, artis ini orang yang ceria bahagia tadi. Sutradara ya. Sutradara merasa paling gagah, tukang ngatur, tukang ngongkon, tukang merintah. Amaroh tadi di sini. Gambaran umumnya ngono. Ini bahasa komunikasi. Ngomong soal momong.